Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Sanil Tfea Ismail from the afternoon class. So today I will interpretation to fulfill the final examination of translation and interpreting subject. So the first video from Mr. Nadim Makarim. Hey, currently the curriculum used on a national scale has several weaknesses that we have identified, and this is actually not something new. Just ask every teacher or parent who helps their child during a pandemic or students. Yes, they will mention it's the same thing. Every parent will understand that the current curriculum structure is not flexible. Many teachers feel that the lesson hours are set per week. They cannot choose between school demonstration. It's focused. In what section did the teacher want to focus on strengthening learning because it was very rigid and inflexible? The two materials are too dense. We have heard complaints from our children during use of Harvest. This material is always dense. There's not enough time for in-depth learning, and according to the developmental stage of each student, all children are different. All children have different abilities, different have readiness, and the same times it differs. But if we study a material is too dense, it's what we lag behind. And the third is that our material is sometimes boring and lacks variety, and so the teachers doesn't have too much to keep with to be able to develop contextual learning. So the learning materials are too rigid, too dense, and make a lot of students are too boring. And fourth is that digital technology has not been used optimally. It has not been used optimally, and this will open the door to various material factors. Determine the hours of lessons per week because the target is met for 1 year. Imagine if we set a target for 1 year and give it to the school every week to determine whether I want to catch up the first man. I want to focus on one file first so that my children are tired. I understand this topic. Secondly, we focus on the essential material. So we continue the emergency curriculum and we improve it. So the first step we have taken is that the emergency curriculum has been simplified to that the Merdeka curriculum is an emergent curriculum that continues we develop it so that it is even more optimal. So we focus on the essential material. Yes, learning outcomes are regulated by purpose, not annually. One market can take several years. And thirdly, we give teachers the breadth to use a variety of teaching tools that suit the needs of each student. Sell more flexibility, and we provide digital support for an applications that we will talk about later as a references for teachers to continue to develop their own teaching practice and share practice. So this is a pretty big change, and we have this is soon. It means that the end starts with the teachers, and remember for the teachers so that flexibility in learning situation can increase. So the next video is interpreting from English to Indonesian. So it's about CLIL, yakni penjelasan sederhana, explanation simple, adalah saluran YouTube untuk guru yang berfokus pada metode pembelajaran, teori dan teknik terbaru untuk guru. Video ini adalah video yang pertama dan dari seri Mike Lowell. Saya seorang pelatih guru dan pengembang materi cloning. Anda dapat mengklik di bilah bawah untuk informasi lebih lanjut
dan mari memulai pengenalan. Ini saya akan mengulas apa itu CLIL dan mengapa begitu banyak sekolah menggunakan desain ini untuk program pendidikannya. CLIL lebih merupakan desain keseluruhan daripada metode yang terperinci, adalah sistem yang didorong oleh konten dan bahasa yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran. CLIL ini membantu guru untuk memastikan bahwa unit dan rencana pembelajaran mereka seimbang dan terpaku pada kesempatan yang cukup untuk penerapan pengetahuan dan pengembangan keterampilan komunikasi. Mengapa ada dorongan untuk jenis keterampilan ini dengan baik? Salah satunya adalah bahwa pada tahun 2000 ada pula program yang bernama PISA atau Program for International Students Assessment, yang adalah sebuah divisi dari OECD or Organization for Economic Cooperation and Development, yang memulai penelitian yang menguji anak-anak berusia 15 tahun di seluruh dunia dan kemampuan mereka untuk menerapkan ilmu pengetahuan. Hasilnya telah mengejutkan banyak negara di seluruh dunia menemukan bahwa pemuda di negaranya tidak dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan kita kurang dalam keterampilan berpikir. Jadi kritis keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan memecahkan masalah ini berarti bahwa perubahan harus dilakukan dan sekolah harus untuk menerima kenyataan bahwa menerapkan informasi, menghafal informasi tidak secara otomatis. Berarti bahwa siswa dapat menggunakan informasi ini. Berarti siswa itu harus lebih aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Ini juga berarti bahwa siswa perlu bekerja lebih terhadap lingkungan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dan berpikir kreatif mereka. Ini berarti bahwa keterampilan komunikasi juga harus ditingkatkan karena siswa akan diminta untuk melakukan lebih banyak pekerjaan langsung. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua jenis pekerjaan harus dilakukan secara langsung atau dalam bentuk kelompok. Kita memiliki beberapa karakter siswa yang berbeda. Ada siswa ekstrovert dan berarti mereka membangun makna dengan memantulkan ide-ide dari yang lain. Dan juga ada siswa introvert yang berarti mereka membutuhkan konsentrasi dan waktu untuk bekerja sendiri untuk mengembangkan ide-ide mereka. Banyak orang bingung mengapa introvert beriringan dengan rasa malu. Saya akan mengatasi kesalahpahaman ini dalam teori pembelajaran selanjutnya. Petunjuk video adalah desain yang akan diadopsi sekolah untuk konten pengajaran seperti sains, musik, sejarah, seni, atau dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa lain yang ingin Anda gunakan. Standar dan tujuan yang Anda akan gunakan dengan CLIL tergantung pada pemerintah atau sekolah di tempat atau negara Anda. Anda perlu mengetahui bahwa konten dan standar bahasa yang merupakan penerapan ide CLIL ada dua cara dasar untuk mengimplementasikan CLIL. Ini dikenal sebagai hard CLIL dan soft CLIL. Kita dapat menggunakan semua aspek CLIL dan dapat menggunakan pendekatan berbasis konten. Hard CLIL, jika kelas didorong oleh bahasa, Anda bisa menerapkan beberapa desain dari CLIL. Mari kita ke desain keseluruhan. CLIL itu terdiri dari 4 area atau 4 CLIL, 4C dari CLIL. Mereka adalah konten, komunikasi, kognitif, dan culture, budaya. Saya akan membahas masing-masing secara individu di video selanjutnya yang bekerja sama dengan desain CLIL yang memungkinkan kami untuk mengajarkan banyak hal pada saat yang sama. Jika Anda memiliki buku teks CLIL, ingat bahwa buku tidak mengajar untuk Anda, tidak memberikan Anda keluasan, tapi tugas Anda adalah sebagai ahli CLIL membuat buku itu menjadi terasa hidup. Dan beberapa orang bertanya,
bahasa yang harus diajarkan pada saat yang digunakan untuk mengonten? Jawabannya adalah ya, idenya adalah bahwa siswa belajar bahasa melalui mata pelajaran nyata di mana mereka dapat melakukan kegiatan langsung dan benar-benar menggunakan bahasa. Konsep dasarnya adalah bahwa siswa perlu mempraktikkan bahasa yang mereka pelajari dan mata pelajaran seperti sains, olahraga, atau memberikan siswa untuk melakukan praktek tersebut, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penerjemahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.